Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratih Pancadewi Putri dengan NIM 19042035. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil laporan observasi pemintahan nagari, yaitu dengan topik permasalahan-permasalahan yang dihadapi nagari dalam penyelenggaraan pemintahan nagari dengan studi kasus di Kenagarian Muka, Kecamatan Muka, Kabupaten 50 Kota. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil laporan pemintahan nagari saya, yang dimana tadi strukturnya itu adalah membahas pendahuluan yang terdiri dari sistem pemintahan nagari. Yang kedua, pengantar yang membahas tentang profil kenagarian muka. Yang ketiga adalah pembahasan yang membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari muka. Kemudian permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari muka. Dan yang terakhir itu adalah solusi dari permasalahan pemerintahan nagari muka. Dan yang terakhir itu adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama itu adalah tentang pendahuluan dan pengantar. Yang dimana di sini yang akan dibahas itu apa sih yang dimaksud dengan pemintahan nagari. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pemintahan nagari. Pemintahan nagari adalah wujud otonomi daerah yang merupakan pemerintahan terendah pengganti dari pemerintahan desa. Pemintahan nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom, tumbuh dan berakar di nagari dan telah memberikan warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat yang ada di Minangkabau. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemerintahan nagari itu mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Kemudian, pemerintahan nagari adalah cara orang-orang memerintah ataupun menjalankan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam sebuah sistem yang disebut dengan nagari. Maka, dapat kita artikan pengertian pemerintahan nagari secara sederhana adalah himpunan daripada pemerintahan nagari dengan sub-pemerintahan yang bergabung dalam sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan dalam sebuah nagari, yang mana satu lembaga dengan lembaga lainnya saling bekerja sama antara lain. Kemudian, sistem pemerintahan nagari memiliki lembaga yang disebut dengan tiga tungku sajarangan, tiga tali sapilin yang terdiri dari nenek mama, cadik pandai dan alim ulama. Tugas dari nenek mama adalah pelestarian dan pengamalan nilai-nilai adat dan tradisi. Alim ulama memiliki tugas untuk menyelaraskan adat istiadat dan tradisi dengan nilai-nilai agama Islam, dan cadik pandai bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara genealogis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan tersendiri, berwenang, memiliki kepemimpinan secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan profil dan sandi adat, yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat dalam wilayah Sumatera Barat. Kemudian, pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat NKRI. Pemerintahan nagari dipimpin oleh wali nagari dan dibantu oleh sekretaris nagari beserta unsur staf lainnya dan wali jorong dengan tugas yang mereka miliki masing-masing. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu adalah kondisi gambaran nagari muka. Nah, yang pertama itu adalah tentang yang akan saya sampaikan itu adalah tentang sejarah, geografi, dan demografi dari Kenagarian Muka. Sejarah dari Kenagarian Muka adalah sebelum nenek moyang Lubuk 50 yang berasal dari Pariangan Padang Panjang sebanyak lebih kurang 50 kaum. Di Nagari Muka telah ada beberapa kaum yang dipimpin oleh seorang raja dan yang bernama Raja Randi dan seorang nenek mama yang bernama Datuk Siri Maharajo. Nama Muka ini berasal dari kegiatan masyarakat yang melakukan gotong royong untuk membongkar 3 kayu besar yang ada di daerah tersebut, dan masyarakat lain itu menyemangatinya dengan menyebut kata ungka-ungka. Maka inilah asal-usul dari Nagari Muka ini dikenal dengan nama Nagari Muka. Dan yang kedua itu adalah keadaan geografis di Kenagarian Muka, di mana di daerah Nagari Muka ini secara umum memiliki beberapa nagari, terbagi pada beberapa nagari. Yang pertama itu adalah Nagari Muka, yang kedua Nagari Simpang Kapua, yang ketiga Nagari Sungai Antuan, dan yang terakhir adalah Nagari Sungai Talang. Sedangkan keadaan demografi dari Kenagarian Muka
yang dimana jumlah data penduduk Nagari Mungka yang telah didata pada tahun 2022 mencapai 8.673 orang. Dengan rata-rata potensi pencarian dari jumlah orang tersebut itulah sebagai petani dan peternak. Maka inilah gambaran secara umum tentang demografi Nagari Mungka, yang dimana dapat kita lihat dari mata pencarian bahwa jumlah petani itu adalah sebanyak 9%, sebagai pengurus rumah tangga itu 24%, buruh tani sebanyak 1%, buruh harian sebanyak 2%, karyawan swasta 4%, PNS 2%, wira swasta 7%, sebagai bidan 0,1%, sedangkan TNI dan dokter itu adalah 0%, untuk Polri adalah 0,1%, untuk perawat adalah 0,1%, untuk pelajar atau mahasiswa sebesar 22%, karyawan honor sebanyak 1%, tukang bangunan itu sebanyak 2%, dan tidak atau belum bekerja itu sebanyak 22%, dan lain itu sebanyak 5%. Maka dapat juga kita lihat bahwa jumlah pendidikan dari demografi Nagari Mungka yang dimana yang belum tamat sekolah SD itu adalah 34%, yang tamat SD 16%, yang tamat SLTP yaitu 11%, SLTA 15%, diploma 1 dan 2 1%, diploma 3 2%, serata 1 3%, dan serata 2 0,10%, sedangkan yang tidak sekolah adalah 18%. Nah, adapun yang selanjutnya itu tentang membahas visi dan misi dari Kenegarian Mungka. Adapun visinya yaitu terwujudnya Nagari Mungka yang bermartabat, damai dan sejahtera dengan kebersamaan melalui pembangunan partisipatif yang berkelanjutan. Kemudian misinya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ramah, bersih dan profesional. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Mungka yang sehat, cerdas, beriman, dan berbudaya serta taat kepada hukum. Yang ketiga, mewujudkan revitalisasi ekonomi masyarakat sebagai kawasan sentral, produksi, dan perdagangan yang kuat, tangguh, produktif, dan punya daya saing yang berbasis kerakyatan. Yang keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas nagari melalui pembangunan partisipatif yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, mewujudkan hubungan yang harmonis dengan meningkatkan peran serta perantau untuk mencapai pembangunan Nagari Mungka. Kemudian kita akan membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari Mungka. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, setiap nagari mempunyai aspek atau bidang yang dijalankannya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Wali Nagari yaitu Bapak Wali Nagari Mungka yaitu Bapak Apri Adi yang dilakukan pada tanggal 29 November 2022, ya di mana Nagari Mungka penyelenggaraan pemerintahannya dengan memperhatikan 4 program besar yaitu di bidang pemerintahan, di bidang pemberdayaan, di bidang pembangunan, dan bidang masyarakatan. Kemudian dalam menyukseskan semua program tersebut, maka wali negari dan pemerintah nagari melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti BAMUS, BPD, KAN, dan sebagainya. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang beberapa program besar Nagari Mungka dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Yang dimana yang pertama itu adalah di bidang pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, wali negari itu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaganya untuk mengaktifkan jalannya program tersebut. Yang dimana pemerintahan nagari menjalankan kerjasama dengan BAMUS, KAN, PPK, Gundukan Duang, dan sebagainya. Dengan memperhatikan beberapa indikator yang penting, yaitu dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, dan melakukan koordinasi dengan dinas, kelompok ataupun lembaga ataupun kelompok masyarakat. Yang kedua adalah di bidang kewilayahan, di mana dengan melakukan beberapa tindakan seperti melakukan inovasi dan tanggap dan siaga bencana. Dan yang ketiga adalah di bidang kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan merupakan salah satu bidang utama yang dilakukan oleh pemerintahan nagari dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Selanjutnya itu bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang dikenal juga dengan gerakan PPK. Gerakan PPK merupakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan mengelola dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan berbudi luhur. Yang kelima itu adalah di bidang keamanan dan ketertiban, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa di negari muka merupakan salah satu negari yang masih rawan dengan kecelakaan ataupun kejahatan lainnya. Maka upaya yang dilakukan untuk pemerintahan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan sinergi Babin Kamtibmas dan Babinsa yang ditugaskan di negari muka. Dan antara itu adalah di bidang pembagian wilayah negari, di mana di wilayah negari muka ini terdiri dari beberapa wilayah negari, yaitu negari Kota Baru, negari Muka Tengah, negari Padang Harapan, negari Kota Tuo, dan negari Padang Kota Tuo. Nah, selanjutnya adalah beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah negari di Negari Muka. Yang pertama itu dalam penyelenggaraan pemerintah negari, yang terdiri dari beberapa poin, yaitu adalah pemekaran negari dan jorong. Yang kedua, pengembangan sistem informasi negari. Yang ketiga, penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah negari, pengadaan dan angkutan umum negari dan sebagainya. Yang kedua itu adalah di bidang pembangunan negari, yang dimana di bidang ini melakukan beberapa tindakan seperti membangun dan memelihara poskesri. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan sampah negari. Yang ketiga, menyediakan tempat posyandu terintegrasi. Dan yang terakhir, pengelolaan lingkungan hidup milik negari dan sebagainya. Dan yang ketiga itu di bidang pembinaan kemasyarakatan, yang dimana dapat dilakukan dengan beberapa tindakan seperti meningkatkan peran tiga tungku sejarangan. Yang kedua, mensosialisasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, pembinaan PKK dan LPM. Yang keempat, penyelenggaraan Kamtibmas. Yang kelima, pelatihan manajemen pengelolaan kooperasi pembinaan pemuda dan Bundakan II. Selanjutnya itu adalah di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan seperti sosialisasi dan pembentukan kelompok tani. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Dan yang ketiga, pembentukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Dan yang terakhir, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Kemudian di bidang penanggulangan bencana, maka kegiatan dilakukan yaitu kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan keadaan darurat, dan penanganan keadaan mendesak, serta pemberian BLT, bantuan BLT, bantuan BST, BPNT, PKH, dan sebagainya. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit tentang profil dari pemerintah negari dan penyelenggara pemerintah negari, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah negari di Kenegari Muka. Berdasarkan hasil wawancara yang telah observasi yang kami lakukan pada tanggal 29 November 2022, maka kami mendapatkan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah negari di Kenegari Muka. Yang pertama, itu masih tingginya tingkat kemiskinan di Negari Muka, yaitu sebesar 62,4%. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat, diantaranya masih belum terpenuhnya pelayanan dasar masyarakat seperti air bersih, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat disebabkan karena kurangnya keterampilan juga menjadi penyebab sulitnya pendapatan peluang kerja. Kemudian makin modernnya pengalaman adat Besandi Sarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat Negari Muka. Permasalahan mendesak dari pengalaman filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah bagi masyarakat Negari Muka secara umum mendapatkan perhatian serius adalah masih tingginya degradasi moral dan dekadensi moral masyarakat. Ini terlihat adanya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba melalui lem dan perilaku penyimpang lainnya disebabkan kurangnya memahami nilai-nilai agama. Selanjutnya, belum optimalnya pengolahan potensi negari. Hal ini terjadi karena potensi daerah belum secara maksimal dimanfaatkan, baik itu potensi negari sebagai agraris, potensi wisata, dan sumber daya alam lainnya. Belum berkembangnya teknologi pengolahan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, dan belum optimalnya pengembangan produk unggul negari, dan berkembangnya sektor wisata ini belum menjadikan kontribusi terhadap perekonomian negari. Kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab lemahnya mentalititas dan kepribadian masyarakat, termasuk para pemimpin formal maupun pemimpin non-formal. Rendahnya etos kerja dan redupnya semangat kebersamaan dan nilai-nilai gotong royong, persoalan netralitas, etos kerja, kejujuran, dan semangat gotong royong, sehingga menjadi permasalahan yang ada di dalam pemerintahan negari muka. Kemudian masih rendahnya kualitas pelayanan negari. Kualitas pelayanan negari disebabkan karena belum optimalnya peran pemerintahan negari. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur negari masih belum memadai, sarana dan prasarana masih belum terpenuhi ataupun masih belum optimal, kapasitas kelembagaan di negari masih rendah termasuk pada kelembagaan ekonomi. Kemudian masih banyaknya tempat tinggal masyarakat yang tidak layak huni, yang dimana di daerah-daerah terpelosok yang ada di Kenagarian Muka yang sulit terjangkau oleh pemerintahan negari masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan negari, sehingga masih banyak dari rumah-rumah yang berada di daerah pelosok itu yang masuk kategori tidak layak huni. Maka barulah terindeteksi sebanyak 16 rumah layak huni yang dilakukan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun 2022. Kemudian permasalahan selanjutnya, masih banyak irigasi yang belum dikelola dengan baik sehingga menyulitkan masyarakat dalam bidang pertanian, khususnya pengairan persawahan. Yang menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian lebih lagi dalam pengairan sawah, dan selain itu juga sudah terjadi banjir di wilayah persawahan masyarakat, di mana dapat kita dikatakan bahwa di negari Mungka itu merupakan negari yang masih tergolong merupakan negari pedesaan, sehingga di negari Mungka ini banyak dari sawah-sawah ataupun tempat pertanian yang masih memiliki irigasi yang belum layak dikelola dengan baik, yang menyebabkan banyak dari persawahan masyarakat itu pada saat terjadinya musim hujan banyak yang mengalami banjir, sehingga hasil dari pertanian itu tidak dapat dikelola oleh masyarakat dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah permasalahan selanjutnya, lembaga KAN dan Budo Kanduang yang tidak terlalu berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan negari di negari Muka. Budo Kanduang yang ada di negari Kumungka tidak berjalan dengan baik, di mana banyak dari pihak-pihak yang ditunjuk sebagai anggota KAN dan Budo Kanduang tidak berada atau tidak bertempat tinggal di kampung halamannya, di mana banyak dari anggota-anggota Budo Kanduang ataupun dari KAN tersebut memilih untuk bertempat tinggal di daerah lain untuk mencari pekerjaan, seperti ada yang tinggal di daerah Jakarta dan sebagainya, sehingga menyebabkan kesulitanlah bagi KAN dan Budo Kanduang untuk menjalankan tugas yang harus ditanggungnya. Permasalahan yang selanjutnya, masih minimnya pengamanan yang ada di lingkungan Kenagarian Mungka, di mana di Kenagarian Mungka ini merupakan masih banyaknya terjadinya kejahatan seperti kejahatan narkoba, kejahatan perampokan, bully, pencopetan dan sebagainya. Kemudian masih banyak dari jalan-jalan negara yang tidak layak dipakai, yang dimana selain untuk perjalanan utama bagi masyarakat, masih banyak dari jalan-jalan yang ditempuh oleh masyarakat untuk menuju sekolah ataupun menuju persawahan ataupun untuk perumahan masih dikatakan banyak memiliki jalan yang tidak layak pakai, di mana jalan-jalan tersebut masih banyak berlubang-lubang. Bahkan jika terjadinya musim hujan, banyak dari jalan itu mengalami becek dan menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Masalah selanjutnya, masih adanya masalah kesehatan masyarakat di Kenagarian Mungka atau Kecamatan Mungka, di mana di Kenagarian Mungka ini masih terdapat beberapa permasalahan kesehatan masyarakat, seperti masyarakat yang menderita penyakit stunting, di mana masih dapat dikatakan bahwa ada 15 orang yang terkena penyakit stunting. Kemudian setelah beberapa waktu telah melakukan beberapa pengobatan, maka sembuhlah 6 orang. Kemudian setelah beberapa waktu selanjutnya, maka masuklah orang lain dengan jumlah 7 orang, sehingga jumlah penyakit stunting di daerah Kenagarian Mungka pasti dikatakan cukup meningkat. Kemudian masih adanya masyarakat yang merasa tidak adil dan merata dalam mendapatkan bantuan.
ini merupakan permasalahan yang awam, baik itu di negara Mungka maupun negara lainnya. Jadi mana di negara Mungka ini masih banyak dari masyarakat yang komplain tentang pelayanan untuk mendapatkan bantuan, di mana mereka beranggapan bahwa orang yang memiliki kemampuan atau orang yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan, namun orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan, sehingga menyebabkan komplain dari masyarakat. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan yang telah saya uraikan tersebut, maka adalah beberapa solusi yang dapat diajukan dalam penyelenggaraan untuk mengatasi penyelenggaraan permasalahan. Yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengalaman adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di tengah masyarakat untuk membentuk program negatif budaya global. Aktualisasi nilai-nilai filosofis adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Nagari Mungka, tercermin dalam sikap, tindakan, dan perbuatan baik itu secara individu, masyarakat, dan bernagari. Harus ada langkah-langkah yang nyata dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah nagari dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bundo kandung, dan generasi muda sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Yang kedua, mengembangkan objek wisata dan daya tarik objek wisata dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Agar ada daya tarik objek wisata memiliki potensi dasar di Minangkabau, di negara Mungka, dapat digalilah potensi ekonominya, maka perlu dikembangkan faktor dasar pengembangan objek wisata dan faktor-faktor yang mendorong ke arah industri pariwisata dan pemasaran pariwisata. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing produk dan jasa melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pemintahan nagari merupaya agar tindakan perekonomian masyarakat lebih merata. Maka pilihan untuk mengadopsi konsep ekonomi kerakyatan yang hakikatnya memiliki prinsip keberpihakan kepada rakyat. Dan solusi yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi perangkat nagari sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Untuk meningkatkan manajemen kinerja dan perangkat nagari, harus dilakukan identifikasi perangkat yang potensi kaderisasi kepemimpinan. Perangkat nagari harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat nagari. Karena tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sekaligus dapat mengoptimalkan sinergi peran pemerintahan dalam melayani masyarakat. Mungkin sekianlah pembahasan tentang yang telah saya sampaikan. Maka dapatlah kita ambil kesimpulan secara umum bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari di negara Mungka sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan beberapa program kegiatan yang dibangunkan oleh pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan nagari. Adapun bentuk-bentuk program tersebut terdiri dari 4 program. Yang pertama, program pemberdayaan, program pembangunan, program pemerintahan, dan program pemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Mungka bermitra dengan lembaga-lembaga lainnya seperti BAMUS, KAN, BPD, LSM, dan Bundo Kandung, dan sebagainya. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di negara Mungka tetap mengalami beberapa permasalahan, baik itu di permasalahan di bidang ekonomi, permasalahan di bidang sosial, permasalahan di bidang budaya, dan berbagai masalah di bidang pemerintahan. Kemudian, adapun saran yang akan disampaikan pada laporan ini, bahwa masyarakat sebagai subjek dan objek pemerintahan nagari juga berpartisipasi dan bekerja sama dengan nagari untuk menyukseskan program-program yang telah ditentukan oleh nagari dan kegiatan yang dibuat oleh nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan menyukseskan kesejahteraan penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kenegarian Mungka. Mungkin sekianlah presentasi dari hasil observasi lapangan yang dapat saya sampaikan tentang pemerintahan nagari. Dan ini beberapa dokumentasi yang dapat saya abadikan. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.